Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hoirudin Fatah dari kelas SI 23C. Di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma backtracking pada game Mad Maze. Yang pertama, pengertian algoritma backtracking. Algoritma backtracking merupakan salah satu bentuk algoritma yang banyak digunakan oleh para programmer ataupun pengguna komputer ahli untuk menyelesaikan suatu permasalahan komputasional pada perangkat komputer yang mereka gunakan. Dalam programming algoritma backtracking, rekursi adalah kunci dari algoritma backtracking. Rekursi sendiri merupakan proses pengulangan suatu hal yang mencangkup kesamaan diri. Penggunaan yang paling umum dari rekursi terdapat pada kajian ilmu matematika dan ilmu komputer. Algoritma rekursi merupakan algoritma yang memanggil diri sendiri secara berulang kali. Backtracking sebuah algoritma secara umum digunakan untuk menemukan semua atau beberapa solusi terhadap sebuah permasalahan komputasional. Proses backtracking dapat diaplikasikan hanya pada beberapa permasalahan yang mengikuti konsep solusi kandidat parsial dan juga sebuah tes yang cukup relatif cepat untuk menentukan kemungkinan apakah solusi tersebut valid atau tidak. Sebagai salah satu algoritma yang banyak digunakan oleh para programmer, backtracking merupakan sebuah alat yang penting untuk dapat menyelesaikan permasalahan pemenuhan terbatas seperti teka-teki silang, aritmatika verbal, sudoku, dan berbagai macam puzzle sejenisnya. Algoritma ini juga dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan komputasional seperti memecahkan kata sandi atau password pada suatu program, membuat sistem kerja atau mekanisme kerja dari suatu video game ataupun sistem dasar dari suatu simulasi komputer terhadap permasalahan dunia nyata. Dalam penggunaannya, backtracking bergantung pada perintah yang diberikan oleh penggunanya atau prosedur kotak hitam yang mana menentukan permasalahan untuk diselesaikan dengan cara kandidat parsial dan bagaimana mereka dikembangkan untuk menjadi kandidat penyelesaian masalah secara sepenuhnya. Untuk dapat mengimplementasikannya dengan baik, Anda harus memahami fungsi flowchart dalam pemrograman agar bisa memberikan hasil yang maksimal. Pengertian game Mad Maze. Permainan Mad Maze merupakan game sederhana yang bertujuan menentukan jalur yang tepat untuk tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Permainan ini hampir sama dengan permainan labirin maze biasa. Perbedaannya adalah Mad Maze ini kita harus menemukan jalur pada labirin dengan menggunakan angka-angka pada bagian sisi kiri dan sisi atas sebagai indikasi beberapa banyak kotak yang dilewati untuk tiap baris atau tiap kolom dan tidak menggunakan tembok penghalang seperti pada labirin biasa. Pada penelitian ini akan dilakukan proses untuk membuat papan permainan Mad Maze yang bisa dimainkan oleh pemakai dengan menerapkan algoritma backtracking. Proses pembuatan papan permainan Mad Maze itu sendiri terdiri dari beberapa langkah, yaitu proses pembangkitan sebuah maze, pencarian solusi maze yang sudah dibangkitkan, dan membuat papan permainan Mad Maze baru dengan memanfaatkan maze yang sudah diketahui solusinya. Papan permainan Mad Maze dengan menerapkan algoritma backtracking dapat menghasilkan satu solusi untuk setiap problem yang dibangkitkan, dan maze yang dihasilkan dengan algoritma backtracking akan menghasilkan maze yang tidak memiliki loop dan ruang terbuang. Keuntungan dan kelebihan algoritma backtracking. 1. Solusi optimal. Backtracking cenderung menghasilkan solusi optimal karena secara sistematis menjelajahi semua kemungkinan solusi. 2. Fleksibilitas dalam penyelesaian problema. Cocok untuk menangani masalah kombinatorial dan optimasi di mana pemecahan masalah melibatkan eksplorasi ruang solusi. 3. Implementasi sederhana.
Algoritma backtracking dapat diimplementasikan dengan relatif mudah dan tidak memerlukan struktur data yang kompleks. 4. Manajemen memori efisien. Backtracking efisien dalam manajemen memori karena hanya menyimpan informasi langkah-langkah saat di dalam rekursi. 5. Dapat diparalelkan. Beberapa cabang rekursi dapat dijalankan secara paralel, meningkatkan kinerja pada sistem yang mendukung pemrograman paralel. 6. Penanganan kendala tambahan mudah diadaptasi untuk menangani masalah dengan kondisi tambahan atau batasan tertentu, seperti batasan pada langkah-langkah yang diambil. Penghentian dini. Backtracking dapat menghentikan pencarian jika diketahui bahwa suatu cabang solusi tidak mungkin menghasilkan solusi yang valid, menghemat waktu eksekusi. Analisis dan pembahasan. Prinsip dasar algoritma backtracking adalah mencoba semua kemungkinan solusi yang ada. Perbedaan utamanya adalah pada konsep dasarnya, yaitu pada backtracking semua solusi dibuat dalam bentuk pohon solusi tree. Dan kemudian pohon tersebut akan ditelusuri secara DFS atau Depth First Search sehingga ditemukan solusi terbaik yang diinginkan. Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa pencarian solusi dengan menggunakan algoritma backtracking ini berbasis pada DFS, maka kita menggunakan pohon ruang status. Langkah-langkah pencarian solusi dengan backtracking adalah sebagai berikut. 1. Solusi dicari dengan menggunakan lintasan dari akar ke daun. Simpul yang sudah dilahirkan dinamakan simpul hidup, dan simpul hidup yang diperluas dinamakan simpul expand node. 2. Jika lintasan yang diperoleh dari perluasan simpul tidak mengarah ke solusi, maka simpul itu akan menjadi simpul mati, di mana simpul itu tidak akan diperluas lagi. Jika posisi terakhir ada di simpul mati, maka pencarian dilakukan dengan membangkitkan simpul anak yang lainnya, dan jika tidak ada simpul child, maka dilakukan backtracking ke simpul parent. Yang terakhir, pencarian dihentikan jika telah menemukan solusi atau tidak ada simpul yang diperlukan. Proses pembangkitan maze. Pada proses pembangkitan maze dan pencarian solusi, arah gerakan yang diperbolehkan adalah atas, bawah, kiri, dan kanan. Selain keempat arah gerakan ini, tidak diperbolehkan melakukan gerakan lain, misalnya bergerak secara diagonal atau melompati sel. Setelah solusi ditemukan, maka dilakukan langkah ketiga, yaitu menghitung jumlah sel yang dilalui oleh jalur solusi pada bagian baris dan kolom. Jumlah total pada baris dan kolom dilalui jalur menjadi angka-angka pada sisi kiri dan atas papan permainan sebagai panduan permainan mencari solusi. Langkah terakhir adalah menghilangkan tampilan maze sempurna dan solusinya sehingga papan permainan hanya menampilkan grid dengan sel start dan sasaran serta angka-angka pada sisi kiri dan atas papan permainan. Algoritma dari program tersebut. A. Mulai. B. Buat stack generate untuk struktur data. C. Set total sel sama dengan jumlah sel pada grid. D. Pilih satu sel secara acak sebagai current cell. E. Set visited cell sama dengan 1. Selama visited cell, total sel dilakukan langkah G sampai I. Cek sel tetangga dari current cell. Jika lebih dari 1, lakukan langkah H sampai K. Jika sama dengan 1, lakukan langkah I. Pilih salah satu secara acak, simpan sebagai visited cell. Masukkan data visited cell ke stack generate. Jadikan sel tetangga tersebut menjadi current cell yang baru. Selesai. Pada algoritma ini proses backtracking ditunjukkan dengan
mengeluarkan data dari stack generate di mana data tersebut mengarah ke sel yang telah dikunjungi kembali ke data di mana sel masih memiliki kemungkinan pengecekan sel tetangga lainnya. Algoritma pembangkitan mesh. Algoritma backtracking, algoritma yang berbasis pada metode Depth First Search atau DFS. Metode inilah yang diterapkan pada proses untuk membentuk sebuah mesh. Langkah-langkahnya adalah: 1. Buat papan permainan berupa grid atau sel yang temboknya masih tertutup satu sama lain. Pilihlah salah satu sel pada grid secara acak sebagai titik mulai. Pilih lagi secara acak sel yang terdekat atau sel tetangganya. Jika sel terdekat yang dipilih belum pernah dikunjungi, hapus tembok yang dilewati antara sel tersebut dan jadikan sebagai titik mulai yang baru. Jika sel yang dipilih sudah pernah dikunjungi, maka kembali lagi ke sel sebelumnya, yaitu sel titik mulai. Apabila sampai pada titik di mana semua sel sudah dikunjungi, pilih secara acak salah satu titik pada jalur yang sudah dilewati dan kembali lagi ke titik tersebut. Lalu cek apakah ada sel yang belum dilewati. Ulangi langkah 3, 4, 5 pada semua sel di grid. Penerapan backtracking dilakukan dengan mengeluarkan data dari stack sehingga struktur data hanya akan melakukan backtrack ke posisi sel yang tidak mengarah ke sel yang sudah dikunjungi. Algoritma pencarian solusi pada mesh yang dibangkitkan. Algoritma yang diterapkan untuk pencarian solusi mesh yang telah dibangkitkan adalah sebagai berikut. 1. Pilih sel pertama secara acak pada grid akan dikenali sebagai current cell. 2. Cek pada sel tetangga apakah sel sudah pernah dikunjungi. Gunanya untuk menentukan current cell berikutnya, karena ini adalah sel pertama maka belum ada sel yang dikunjungi. Maka data sel disimpan di stack generate. 3. Cara pengecekan yaitu dengan gerakan yang sudah ditentukan, yaitu atas atau X, Y, in 1, kanan X plus 1, Y, bawah X, Y plus 1, kiri X min 1, Y. Proses ini dilakukan terus-menerus sampai kondisi total sel sama dengan sel yang dikunjungi dan PT current cell sama dengan PTN sel. Apabila ditemui sel yang sudah dikunjungi, maka dilakukan proses backtracking, yaitu dengan mengeluarkan sel dari stack generate yang mana data tersebut mengarah ke sel yang telah dikunjungi kembali ke data di mana sel memiliki kemungkinan pengecekan sel tetangga lainnya. Kesimpulan, berdasar hasil penerapan algoritma backtracking pada permainan mesh, dalam penelitian ini diperoleh bahwa algoritma backtracking dapat dilakukan untuk menghasilkan mesh yang tidak memiliki loop dan ruang yang tertutup atau terbuang. Terkait dengan solusi terhadap mesh yang terbentuk, algoritma backtracking juga dapat menghasilkan solusi yang pasti ada pada setiap problem dan hanya satu solusi untuk setiap problemnya. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.